sambil nunjuk begitu, nenek main sini main gitu. Nah si Yuni ini bingung. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih karena udah klik video ini. Nah guys, malam Jumat kali ini aku membawakan sebuah cerita horor yang sangat menegangkan. Sebenarnya teman-teman nonton video aku itu malam apa siang sih guys? Soalnya kalau malam mungkin cukup menegangkan, tapi kalau siang kayaknya bisa be aja nggak sih? Tapi meskipun malam atau siang, yang penting ditontonnya video aku. Maklum lah guys, aku masih YouTuber pemula yang bisa dibilang masih newbie, itu butuh banget support dan dukungan dari teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman yang suka sama cerita-cerita aku di channel ini, jangan lupa ya diklik like dan subscribe-nya. Terima kasih sebelumnya. Nah guys, jadi cerita horor di malam Jumat kali ini diceritakan oleh teman kita yang bernama Yuli dari Jawa Timur. Katanya berasal dari kota M. Nah guys, jadi ceritanya si Yuli ini punya orang tua yang ibunya berasal dari Jawa Barat, berasal dari Sumatera Barat, yang katanya terkenal masakannya yang paling enak se-Nusantara. Nah ayahnya berasal dari Jawa Timur, yaitu kota M tersebut. Nah awal perkenalannya katanya di masa mudanya bapaknya ini mengadu nasib ke ibu kota, dan bertemulah si ibunya ini yang sama-sama bekerja di salah satu rumah makan yang cukup ternama katanya guys. Nah pada saat mereka berpacaran lalu menikah, mereka masih bekerja di rumah makan tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka memutuskan untuk pindah ke kota Malang, Jawa Timur tersebut guys. Nah karena si ibu ini pinter masak, akhirnya mereka memutuskan untuk membuka usaha rumah makan sendiri. Mereka nyewalah di salah satu ruko yang lumayan besar. Nah dari kecil katanya guys, Yuni ini sering tinggal di toko tersebut. Jadi aslinya orang tuanya ini tinggal di rumah sang mbah ya, di rumah ibu dari bapaknya. Tapi karena tokonya dari rumah lumayan jauh dan mungkin lebih nyaman juga kali ya buat ibunya untuk tinggal di toko daripada di rumah mertua. Jadi keluarga mereka pun lebih sering tinggal di toko tempat mereka berjualan tersebut guys. Pulang ke rumah paling cuma sekali-sekali aja gitu. Nah tapi dari kecil kata ya guys, emang si Yuni ini sering pindah-pindah tempat berjualan. Jadi biasanya kan orang berjualan bisa sampai puluhan tahun ya di tempat tersebut ya, tapi mereka enggak guys, katanya sering pindah-pindah. Tapi karena masih kecil, si Yuni ini nggak mengerti guys kenapa orang tuanya ini suka pindah-pindah gitu. Nah tapi namanya juga anak kecil ya, orang tuanya pindah ya dia juga ikut pindah. Dia ngerasa hal itu hal yang wajar aja gitu. Nah pada suatu hari guys, si Yuni ini udah menginjak bangku sekolah. Jadi si Yuni ini pun bersekolah guys, itu nggak jauh dari toko tempat orang tuanya berjualan. Nah setelah menginjak kelas 3 SD, yang dimana si Yuni ini udah semakin besar dan sudah semakin mengerti terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, untuk kali ini katanya orang tuanya memutuskan untuk pindah lagi guys. Tapi kepindahannya kali ini, kata si Yuni, itu emang disuruh sama si pemilik kontrakan tersebut. Kata si pemilik kontrakan toko ini guys, katanya itu dagangan ibu Yuni ini bau banget. Bekas dagangannya, minyak-minyak buangannya, pokoknya sampah-sampahnya itu katanya bau banget dan mengganggu banget ke lingkungan sekitar. Padahal kata Yuni katanya enggak guys, mereka itu rajin bersih-bersih, namanya mereka juga tinggal di situ ya. Jadi pas tutup toko itu nggak pakai nunggu besok, mereka langsung bersih-bersih saat itu juga. Bahkan saking bersihnya kata si Yuni nih guys, setiap kali tutup toko mereka itu bersih-bersih, bukan cuma di dalam toko doang, tapi juga di luaran toko, di tempat parkiran motor yang biasa-biasa pengunjung itu mereka sikatin pakai sabun dan disiram sampai bersih guys. Sampah pun dibuang tepat waktu dan juga bayar tukang sampah yang diambil juga tepat waktu. Jadi nggak pernah ada bawa apa-apa sebenarnya guys, kata si Yuni. Tapi itulah alasan sang pemilik toko untuk menyuruh orang tua Yuni ini untuk pergi dari kontrakan tersebut. Nah, singkat waktu orang tuanya ini pun menemukan tempat berdagang baru yang dimana itu katanya lahan kosong yang nggak jauh dari bengkel. Tapi itu lahan kosong, benar-benar kosong. Dan didirikanlah bangunan seadanya oleh orang tua si Yuni ini guys. Kalau misalkan bahasa gaulnya katanya disebut bedengan ya. Didirikanlah bedengan tersebut. Nah tapi karena tempat berjualan kali ini udah bukan ruko lagi guys, melainkan cuman bedengan, akhirnya orang tua Yuni ini memutuskan untuk tidak tinggal di toko tersebut lagi. Jadi setiap hari mereka itu bolak-balik antara rumah dan ke warung tempat mereka berjualan tersebut. Tapi sebenarnya katanya bangunan bedengannya ini agak tertutup juga sih guys. Cuman mungkin karena punya anak kecil gitu, jadi nggak tega bawa anaknya tinggal di tempat bedengan kayak gitu.
Nah, jadi guys, mulai lagi lah orang tuanya Yuni ini berdagang seperti biasanya di tempat yang baru dan juga menemukan pelanggan-pelanggan yang baru. Bahkan gak jarang juga katanya guys, pelanggan-pelanggan lamanya juga masih sering berkunjung ke tempat tersebut bagi yang udah tahu. Nah guys, setelah berdagang beberapa waktu, orang tuanya Yuni ini mengetahui kalau di tempat dia berdagang sebelumnya itu disewakan lagi kepada pedagang makanan juga, yang dimana katanya makanannya juga hampir sama juga, masak-masak ayam juga, masak ikan juga, ada minyak-minyaknya juga. Nah, sedikit banyaknya orang tuanya Mbak Yuni ini merasa kecewa lah ya, dan sebenarnya Yuni ini juga katanya kayak ngerasa ya mungkin dia udah suka banget kali ya sama tempatnya yang lama, sehingga dia merasa agak sedih juga katanya guys si Yuni ini. Nah, karena katanya guys Yuni ini bersekolah nggak jauh dari toko sebelumnya. Jadi sebelumnya Yuni ini pergi ke sekolah dan pulang ke sekolah itu cuma jalan kaki dengan jarak yang dekat. Sementara sekarang kan itu tokonya agak jauh ya. Yang berarti Yuni ini dari rumah mbahnya ke sekolah dan pulang sekolah langsung ke rumah mbahnya. Udah nggak ke toko lagi guys Yuni ini. Jadi si Yuni ini udah jarang-jarang ke toko. Palingan cuma kalau libur aja atau kalau lagi dijemput sama orang tuanya aja. Nggak kayak dulu gitu. Mereka bisa bareng-bareng setiap saat. Nah guys, setelah lama berjualan di tempat tersebut, kata si Yuni, semakin lama dagangan orang tuanya ini pun semakin laris. Jadi karena ramenya dagangannya di sini, itu bisa menutupi kesedihannya di hari-hari yang lalu. Nah guys, singkat cerita si Yuni ini udah menginjak bangku SMP. Nah, kejadian yang lalu-lalu pun terulang lagi katanya guys. Orang tua si Yuni ini disuruh pindah sama pemilik tanah tersebut. Kata pemilik tanah tersebut, dagangan orang tuanya Mbak Yuni ini tuh mengeluarkan aroma yang tidak sedap sehingga mengganggu ke lingkungan sekitarnya. Bahkan katanya sampai ke bengkel-bengkel guys. Itu terganggu atas bau yang dikeluarkan oleh aroma dagangan-dagangannya Ibu Yuni ini. Padahal katanya guys aroma dagangannya itu ya wangi banget gitu. Gimana sih kayak masakan yang rumah-rumah makan gitu ya pasti wangi lah ya. Tapi katanya bau busuk guys. Orang lain nyiumnya itu bau busuk. Nah akhirnya guys mereka pun pindah lagi. Jadi guys, dengan berat hati orang tuanya Mbak Yuni ini pun memutuskan untuk mencari tempat yang baru lagi. Nah, tapi alhamdulillahnya katanya guys, untuk kali ini dia mendapatkan tempat toko yang lumayan besar dan gak jauh dari tempat sekolah anaknya tersebut, yaitu tempat sekolah si Yuni. Nah, kebetulan saat itu katanya juga Yuni ini udah punya adik guys, punya adik umur 3 tahunan. Nah guys, jadi di toko baru ini yang lumayan besar itu katanya guys, itu sebenarnya tokonya kayak udah beberapa waktu kosong gitu. Jadi udah kayak jelek gitu, akhirnya harus direnovasi dulu. Dan di depannya itu ada pohon asem yang sebelah kayak dipotong gitu, sebelah ditebang tapi sebelah masih dibiarkan hidup gitu. Orang tua Yuni ini beranggapan bahwa itu pohon asem ditebang sebelah emang biar kelihatan terang aja gitu, biar nggak gelap gitu di lokasi sekitar. Nah akhirnya mereka perbaikilah toko tersebut dan mereka pun mulai berdagang dan menempati toko tersebut. Jadi tadinya mereka udah bolak-balik dari rumah ke toko, jadi sekarang mereka memilih untuk lebih banyak tinggal di toko lagi guys. Sama seperti kayak waktu dulu Yuni masih kecil gitu loh guys. Nah karena mereka menempati toko tersebut, udah otomatis kan ya pagi, siang, malam, sore mereka berada di lokasi tersebut. Nah, jadi pada suatu malam katanya guys, seperti biasa kan orang tuanya Yuni ini kalau tutup toko itu pasti bersih-bersih ya kan, nyikatin sampai ke area parkiran. Nah, orang tuanya ini katanya udah masuk rumah guys, alias sudah selesai beberes di luar, udah selesai bersih-bersih. Nah, tapi Yuni sama adiknya ini masih main di teras toko tersebut. Nah, namanya juga anak-anak ya, lagi habis dibersihin, lagi bersih-bersihnya ya, anak-anak juga biasanya lagi seneng-senengnya tuh pada lari-larian gitu. Nah, tapi pada suatu waktu tiba-tiba adiknya ini diem berhenti dan ngeliatin ke arah pohon asem tersebut guys, sambil nunjuk begitu, nenek nenek main sini main gitu. Nah si Yuni ini bingung, kok adiknya kayak manggil-manggil gitu, kamu manggil siapa, kata Yuni gitu. Itu nenek sendirian di bawah pohon, ajak main sini kak, ajak main. Nah si Yuni bingung, dilihat ke bawah pohon itu katanya nggak ada apa-apa guys, sepi banget. Dan kebetulan katanya pada malam itu emang udah sepi banget, namanya juga tutup toko ya, biasanya tutup toko tengah malam gitu ya, jam 10 sampai jam 12-an. Akhirnya si Yuni ini ketakutan, adiknya ini ditarik guys, diseret ke dalam rumah. Nah tapi adiknya ini kayak masih manggil-manggil kayak nenek nenek, jadi ngerti gak guys, adiknya ini diseret, adiknya ini keseret udah mau masuk rumah, tapi adiknya ini masih manggil-manggil nenek 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 gitu. Ih serem banget kan ya, untung aja itu cerita dia bukan cerita kita. Nah guys, jadi sampai ke dalam rumah katanya orang tua ini, kenapa Yun, kenapa adanya kok diseret-seret. Akhirnya si Yuni ini cerita, katanya si adik ngeliat nenek-nenek di bawah pohon asem gitu. Nah akhirnya orang tuanya keluar kayak ngelongok gitu, ngeliat katanya kayak nggak ada apa-apa. Akhirnya ditutup, udah tidur, cuci muka pada wudhu gitu kan sebelum tidur. Nah akhirnya kejadian malam tersebut pun berakhir guys.
Nah guys, singkat cerita si Yuni ini pun udah menginjak bangku SMA. Jadi ini ceritanya dari si Yuni dari kecil sampai dewasa ya. Nah si Yuni ini udah menginjak bangku SMA. Mereka pun masih berjualan seperti biasa di ruko tersebut. Rukonya katanya guys nggak yang serame di tempat bedeng, tapi juga ya lumayan rame juga lah ya gitu. Warga sekitar katanya sering makan di situ sambil ngobrol. Kebetulan katanya warga-warga sekitar emang ramah gitu, ramah-ramah, nggak yang seperti sebelumnya gitu. Sebelumnya kan di bedeng belakangnya paling tempat-tempat kosong gitu, paling sesama pekerja juga ya, kayak bengkel, toko-toko lain gitu kan ya. Tapi ini katanya tokonya nggak jauh dari perumahan warga guys, jadi emang banyak warga yang sering datang makan sambil ngobrol atau cuman sekedar beli bungkus tapi sambil ngobrol. Intinya orang tua Yuni ini udah kayak punya tetangga lah guys, yang dimana sebelumnya itu kayak nggak punya tetangga gitu. Nah guys, jadi suatu hari katanya ada nenek-nenek yang beli di rumah makan orang tuanya Mbak Yuni ini. Nah dilayanilah sama ibunya Mbak Yuni ini kan ya, sambil dia ngobrol sama tetangga yang kebetulan makan di tokonya tersebut. Dan setelah dibungkus, nenek-nenek ini pun pergi membawa makanan yang dibeli. Nah tiba-tiba katanya tetangganya itu ngomong guys, katanya dia, Mbak hati-hati ya sama nenek itu kalau dia beli di sini gitu. Nah kata orang tuanya Mbak Yuni, emang kenapa Bu? Kata dia gitu. Itu dia punya ilmu hitam, tahu, orang sini udah banyak yang tahu. Orang sini tuh takut banget sama dia. Kalau mau papasan aja orang sini memilih kayak muter balik gitu untuk menghindar gitu. Nah, orang tuanya Mbak Yuni ini kayak masih skeptis gitu guys. Cuman oh ya 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 gitu aja, kayak biar cepat aja selesai obrolannya gitu. Nah, tapi si Bibi ini lanjut cerita guys. Kata dia, ngapain coba dia beli makanan di sini? Kan anaknya juga usaha makanan juga, yang itu yang di toko yang Ono, disebutin lah toko yang dulu Mbak Yuni itu diusir dan digantiin sama orang. Nah guys, jadi warung dulu yang waktu Yuni ini masih kecil yang mereka diusir itu alasan bau. Masih ingat kan yang dulu ruko mereka tinggal di situ juga. Nah, setelah mereka pindah dari situ kan digantiin juga tuh sama pedagang makanan juga yang hampir sama jenis makanannya, sama-sama goreng ikan, sama-sama goreng ayam gitu kan ya. Nah, ternyata itu anaknya si nenek-nenek ini guys. Nah, itulah kata tetangga tadi, ngapain coba dia beli makanan di sini, orang anaknya juga jualan. Kalau emang dia nggak ada niat apa-apa kan dia bisa aja makan makanan anaknya, ngapain mesti beli gitu kan ya. Orang tuanya Yuni ini jadi kayak kepikiran, orang dari dulu dia agak sedikit berkecil hati juga kan ya, dia diusir karena bau dagangan makanan, tapi ternyata si pemilik kontrakan tersebut nerima orang yang dagang makanan juga. Kecuali kalau misalkan dia nerima orang kayak dagang baju, dagang kosmetik, atau buka salon gitu, mungkin ya berbeda ya lah. Ini dagang makanan juga sama-sama, tapi ngapain dia diusir gitu. Nah akhirnya kepikiran si orang tuanya Yuni ini guys. Nah tapi karena nggak bisa apa-apa juga kan ya, mau gimana lagi, udah dibeli masa nggak dilayanin gitu. Meskipun agak kepikiran sedikit, orang tuanya Mbak Yuni ini biasa aja guys. Mungkin orang tuanya pengen ngerasain masakan yang lain kali Bu gitu. Nah, tapi si tetangganya itu tetap ngotot guys. Beneran tau Bu, dia itu bisa mengerjai orang dari beberapa hal. Misalkan dari pakaian, dari makanan, dari apapun yang bisa diambil dari orang yang pengen diisengin itu, kata si tetangganya. Nah, si mamanya Mbak Yuni ini kan agak sedikit skeptis, tapi udah agak tergoyahkan juga gitu. Udah agak takut-takut juga dia. Nah, tapi mau gimana lagi ya, kan udah terlanjur dibeli dan orang beli nggak mungkin nggak dilayanin gitu. Nah, seiring berjalannya waktu guys, beberapa bulan setelah itu katanya guys, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di dagangan orang tuanya Mbak Yuni ini guys. Yang dimana katanya pernah suatu waktu mereka itu masak, jadi masak nasi, masak lauk gitu. Nah setelah masak dicium itu masih biasa guys, normal kayak makanan biasanya aja gitu, masih wangi, masih sedap aromanya gitu. Tapi beberapa jam kemudian guys, setelah ada yang beli, makanan nasinya dibuka, itu udah bau banget katanya guys, udah bau busuk gitu. Padahal itu nasi baru aja dimasak sekitar 1 sampai 2 jam gitu. Kok bisa langsung bau busuk gitu. Akhirnya dia nggak jadi berjualan. Dan kejadian ini katanya juga di hari-hari sebelumnya udah pernah terjadi guys. Makanya hari ini mereka tuh mastiin gitu. Jadi kayak nyuci pancinya bersih. Terus masak sayuran juga, biasanya kan mereka masak bumbu itu bumbunya taruh di kulkas buat masak besok gitu. Tapi untuk hari ini katanya guys, emang bener-bener instan hari itu juga disiapin bumbu-bumbunya. Tapi sama guys, dalam hitungan jam masakannya itu busuk. Dan akhirnya mereka tutup toko lagi. Mereka nggak berjualan guys, karena dagangannya semuanya busuk. Nah tapi pada suatu hari guys, mereka itu sebenarnya lagi tutup toko gitu. Lagi mau mengevaluasi di mana letak kesalahannya, kenapa masakan mereka bau terus, kenapa masakan mereka busuk terus gitu. Nah
Tapi tiba-tiba katanya guys, bapaknya si Yuni ini kejang-kejang jatuh dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit guys. Dan sampai di rumah sakit katanya bapaknya Yuni ini meninggal guys. Meninggal guys bapaknya Yuni ini. Nah tapi kalau kata dokter katanya guys, bapaknya Yuni ini kena penyakit jantung, kena serangan jantung gitu ya. Padahal katanya sebelumnya bapaknya ini nggak pernah sakit apa-apa gitu. Sehat-sehat aja, bahkan katanya guys demam aja jarang gitu. Kok tiba-tiba lagi sehat-sehatnya, lagi evaluasi dagangan gitu, kok tiba-tiba langsung kejang dan meninggal guys. Nah akhirnya guys, mau nggak mau karena hidup harus tetap berjalan, Yuni dan ibunya lah yang melanjutkan dagangan mereka. Tapi guys, terornya juga nggak berhenti sampai di situ guys. Pernah katanya guys, si Yuni ini lagi di sekolah, tiba-tiba mamanya ini nelfon gurunya nyuruh si Yuni ini cepet pulang. Katanya adiknya kejang-kejang waktu itu, kayak yang waktu bapaknya juga kejang-kejang, tapi nggak separah yang waktu sama bapaknya ya. Akhirnya si Yuni ini pun pulang dengan paniknya, dan kali ini adiknya ini nggak dibawa berobat ke rumah sakit guys, tapi dibawa kayak ke seorang Pak Ustadz. Nah jadi di kampung mereka di sana katanya guys, atas saran warga, ternyata ada seorang Pak Ustadz yang emang biasa dijadiin orang tempat berobat, kayak minta air, minta didoain gitu. Nah jadi si adiknya Yuni ini dibawa guys ke Pak Ustadz tersebut, adiknya yang sakit ini. Akhirnya dirukiah lah sama Pak Ustadz itu, dikasih air segala macem. Alhamdulillah katanya adiknya ini sehat guys. Dan akhir cerita guys, Pak Ustadz ini pun menyampaikan suatu hal ke ibunya Mbak Yuni ini. Katanya, Mbak kalau bisa jangan dagang makanan lagi. Kalau mau dagang, pilih aja dagangan jenis lain. Yang penting jangan dagang makanan lagi. Karena ada orang yang nggak suka sama dagangan Mbak. Jadi ada katanya guys, warga asli sana yang merasa nggak suka sama dagangan orang tuanya si Yuni ini. Karena mungkin yang ngerasa gini kali ya, ini kan kampung gue, ini ciri khas masakan kampung gue, kenapa jadi lu yang dagang, kenapa malah punya lu enakan, ini harusnya hak gue gitu mungkin ya. Serem banget ya orang begitu, padahal mah rezeki kan masing-masing ya. Nah akhirnya guys, si Pak Ustadz ini bilang kalau Mbak tetap berdagang makanan, dia nggak akan berhenti buat ngeganggu Mbak. Ih, serem banget gak sih guys. Nah akhirnya ya guys, karena ibunya Mbak Yuni ini juga udah ngerasa capek ya, dari sekian lama itu terganggu terus, dagang di sini diusir, dagang di sana diusir, dagang di sini banyak teror, bahkan sampai suaminya meninggal. Dan dia pun di sana pendatang ya, which is dimana saat suaminya masih hidup aja dia nggak nyaman tinggal di rumah mertuanya gitu, apalagi suaminya udah meninggal gitu. Nah akhirnya ibunya Yuni ini pun memilih untuk pulang kampung guys. Dia membawa kedua anaknya dan dia kembali ke Sumatera Barat. Nah sekarang katanya guys, Mbak Yuni ini sudah berumah tangga dan sudah memiliki anak, dan adiknya sekarang udah kuliah. Jadi dia tinggal di Sumatera Barat di lingkungan keluarga ibunya yang tidak ada mistis-mistisnya sama sekali. Nah guys, jadi sekianlah cerita dari Mbak Yuni. Semoga bisa jadi pelajaran dan pertimbangan kita untuk mengikuti suami. Ini enggak ada maksud gue ngajarin jangan nurutin suami ya, enggak ada. Tapi kalau misalkan tempatnya terlalu ekstrim gitu, kita bisa berpikir ulang kan ya, kita bisa negosiasikan, kita bisa memilih untuk ikut atau tetap bertahan di tempat kita sendiri. Guys, sampai di sini ceritanya. Wassalamualaikum, bye bye. Jangan lupa ya di like dan di subscribe. Bye bye.